Halo, jumpa lagi dengan saya Wilson Rudolf Wainbo. Nama saya Wilson asal dari Amerika, Rudolf dari Jerman, dan Wainbo dari Papua. Hari ini saya akan bercerita tentang pendidikan. Ya, sebelumnya saya adalah lulusan salah satu kampus di Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan jurusan Manajemen Apotek dan Farmasi. Bicara-bicara soal pendidikan kampus, saya tertarik dengan kuliah di kampus swasta karena saya tidak lulus di kampus negeri. Kampus negeri saya tidak lulus, Anda tahu kenapa? Karena IQ saya tidak mencukupi dan saya tidak lulus tes. Padahal sebenarnya kampus negeri itu bagi saya tidak seberapa. Katanya kalau tes di kampus negeri, kalau mau masuk kita harus tes tertulis, tes wawancara, tes ini, tes itu, tes ono, tes ene. Tapi ujung-ujungnya yang masuk yang pintar, yang keluar pun yang pintar juga. Tidak asik itu. Kalau di kampus swasta, tes tidak banyak. Yang masuk orang-orang bodoh, yang keluar yang pintar-pintar. Itu yang betul. Kalau di kampus negeri, contohnya, yang masuk itu tebu. Ibarat satu mesin, kampus negeri itu seperti satu mesin di pabrik gula. Yang masuk tebu. Diproses, keluar jadi gula. Rasanya manis. Itu sama saja. Dari pertama kan tebu sudah manis. Ujung-ujungnya keluar jadi gula manis. Biasa. Kalau yang bagus itu seperti itu orang di kampus swasta. Yang masuk itu ada ubi jalar. Tahu toh? Petatas. Masuk lagi ubi kayu, kasbi. Masuk lagi kayu jati. Kadang-kadang kasuari juga ikut. Tapi yang keluar orang-orangnya, jadi gula. Nah itu masuk ubi, keluar gula, manis lagi. Itu yang mantap. Jadi yang masuk rusak-rusak, keluar bagus. Bicara-bicara soal pendidikan, saya jadi ingat dulu waktu SD, itu kita belajar namanya PMP. Anda tahu PMP? Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang beberapa tahun kemudian berubah jadi PPKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Berapa lama kemudian berubah lagi namanya. Jadi PKN. Pendidikan Kewarganegaraan. Ternyata ini besok-besok kan dia berubah jadi PK, pendidikan kelamin kah? Bicara-bicara soal PPKN, saya ingat dulu waktu SD selalu diajar tentang moral. Nah, ada satu yang ibu guru tekankan dari sekian banyak pelajaran tentang moral, poin-poin tertentu yang harus kita lakukan untuk jadi seorang anak yang baik. Untuk jadi anak baik saja dia prosedur di sekolah ini banyak ini. Padahal setiap hari minggu, Sabtu, sekolah minggu, banyak juga dia kriteria untuk jadi anak baik. Saya pusing, mau belajar yang di sekolah kah, mau belajar yang di rumah kah, mau belajar yang di sekolah minggu kah. Macam jadi anak baik ini susah sekali. Akhirnya harus sekolah sampai lama-lama rambut putih. Tapi satu yang masih saya ingat sampai sekarang itu pendidikan moral baik itu berihal tentang membantu orang tua. Membantu orang tua ini ada satu poin lagi di bawahnya yang saya paling ingat, yaitu membantu nenek menyeberang. Membantu nenek
Jadi orang tua itu ada bapak, mama, tete, nenek, buyut, eyang, moyang, tete moyang, ya termasuk orang tua juga toh. Nah terus membantu nenek menyeberang. Jadi kriterianya ini saya sudah lakukan di rumah, bantu kakak, bantu mama, bantu bapak, bantu om, pokoknya bantu orang tua yang lebih tua dari saya. Tapi bantu nenek menyeberang ini tidak bisa lakukan di rumah. Katanya bantu nenek menyeberang berarti harus menyeberang di jalan raya. Jadi untuk jadi orang baik, setiap hari satu kriteria ini pun saya harus lakukan. Setiap hari saya harus berdiri di pinggir jalan, tunggu, jaga lihat kiri kanan. Harus ada nenek yang lewat. Nah ketika nenek itu dia mau lewat, saya akan suruh yang lain semua pindah. Saya kasih menyeberangnya dia. Biar nenek itu dia punya cucu, dia punya keluarga banyak, itu saya suruh pindah semua. Saya harus kasih menyeberang supaya saya bisa dapat kriteria itu jadi anak yang baik. Satu kali saya pergi tunggu begini, ini tidak ada nenek-nenek yang menyeberang. Baru yang datang ini sudah hamil, badan gemuk, pegang barang banyak, rambut lurus lagi. Dia datang, adek bisa bantu kasih menyeberang kah? Supaya lihat dia. Saya pikir lagi ini kah bukan? Masih bisa jalan, badan besar lagi, menyeberang saya takut. Dia tanya lagi, adek bisa kasih waktu menyeberang kah? Dan gue langsung kok buta kah? Kok itu masih muda? Saya ini disuruh kasih menyeberang nenek-nenek, bukan kasih menyeberang ibu-ibu. Jadi kok menyeberang sendiri sudah. Kriteria untuk jadi anak baik itu cuma kasih menyeberang nenek-nenek saja. Di dalam buku tuh tertulis kasih menyeberang ibu-ibu, bapak-bapak, tete-tete, nenek. Jadi silakan. Saya pulang baru saya cerita tuh, saya bilang bodoh. Kasih menyeberang itu bukan cuma nenek-nenek, semua orang. Tapi saya mau pelajaran di PPKN itu orang bilang kasih menyeberang nenek-nenek saja. Untuk jadi kriteria anak baik. Ngomong-ngomong soal kasih menyeberang, di Papua itu ada satu kriteria lagi di jalan raya yang harus ditaati, yaitu setiap kendaraan yang lewat harus stop ketika babi menyeberang. Jadi, daripada kau bayar 50 juta, 20 juta, lebih pas babi menyeberang kau stop sudah. Karena babi itu paling mahal. Sekian dari saya Wilson, tim LSPB di Papua.